Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim. Wa alihi washabbihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ila masyayikhina min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Syuja'i rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Alhamdulillah kita mulai lagi. Kartunya siapa ini? Insyaallah sekarang kita masuk ke bab Maqulatul Kam. Nah, sebelum sampai ke situ, coba kita refresh sedikit lagi tentang pembagian arad. Bahwa kemarin yang namanya arad itu adalah apa? Apa definisi arad kemarin? Maujudun fi maudhu, itu kalau menurut falasifah. Kalau menurut mutakallimin berarti aywa. Atau kalau jauhar itu qaim al-mutahayyiz bidzat, berarti kalau arad itu al-mutahayyiz bil ghair. Mana nisbi dolyang? Oke. Kita langsung ke aradnya aja lah. Kan arad itu dibagi menjadi dua ya. Ya kan? Al-arad dibagi menjadi dua, atau apa, kita mulai dari jauhar. Maujud itu ada dua. Al-maujud ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama al-mutahayyiz bidzat. Ini disebut jauhar. Ada yang al-mutahayyiz bil ghair. Bil ghair disebut apa? Arad. Syuf. Yang namanya makulat itu kan membahas mengenai al-ajnas al-aliyah. Jinsun ali. Nah, jauhar ini dia adalah jinsun ali hakiki bagi setiap maujudat yang mutahayyiz bidzat. Semua maujudat yang mutahayyiz bidzat itu jinsun alinya adalah jauhar. Mafhum? Jadi kalau saya tanya misalnya pintu itu apa jinsun alinya? Jauhar. Diri saya, tangan saya jauhar, meja ini jauhar, kaleng kerupuk semuanya jauhar. Jinsun ali dari jisim-jisim mereka itu apa? Jauhar. Beda sama arad nanti. Arad ini bukan jinsun ali hakikinya. Tapi nanti jinsun ali dari arad ini adalah macam-macamnya, seperti kam itu jinsun ali, kef itu jinsun ali, ain itu jinsun ali. Jadi kita nggak bisa mengatakan misalnya putih itu jinsun aradnya apa? Kita nggak bisa putih itu jinsun alinya apa? Kita nggak bisa langsung mengatakan jinsun alinya adalah arad, enggak. Tapi jinsun alinya adalah kef. Apalagi misalnya posisi saya ini jinsun alinya apa? Arad, enggak. Posisi saya ini jinsun alinya adalah ain. Posisi, letak, tempat kebertempatan. Ya, wadhu itu memang posisi sih, kalau diterjemah bahasa Indonesia posisi dia, karena dia kan nisbah antara satu jisim dengan jisim yang lain. Oke, tapi itu nanti aja. Mafhum ya? Oke, itu satu. Nah, arad ini kan kemarin kita bagi menjadi dua kan. Dia ada 9, tapi taksimnya kita bagi menjadi yang pertama apa? Arad yang pertama apa? Ma yaqbalul qismah lidzatihi, ya enggak? Ma yaqbal al-qismah lidzatihi. Ma yaqbal qismah lidzatihi ini namanya makulah apa?
kam. Ada yang la yakbal qismah lidzatihi, langsung aja la. Jadi arad imma yakbal qismah lidzatihi wa imma la, yakni la yakbal qismah lidzatihi. La yakbal qismah lidzatihi ada dua macam lagi, dibagi menjadi dua. Apa? Ma la yakunu mafhumuhu ma'kulan bin nisbah ilal ghair. Ilal ghair. Ada yang yakunu mafhumuhu ma'kulan bin nisbah ilal ghair. Kalian teruskan sendiri aja. Oke, ini nanti disebut apa? Nisbah. Disebut nisbah. Oke. Arad yang la yakunu mafhumuhu ma'kulan bin nisbah ilal ghair, yang dia arad yang layak balul qismah dan dia la yakunu mafhumuhu ma'kulan bin nisbah ilal ghair, itu disebut apa? Kaif. Disebut kaif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memahami dia kita nggak perlu memahami yang lain. Jadi untuk memahami warna putih saya nggak perlu memahami warna-warna yang lain. Untuk memahami apalagi kaif itu banyak. Apa ya? Berat. Nah, untuk memahami berat, kita nggak perlu memahami yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk memahami terang, kita nggak perlu memahami yang lain. Nggak, itu beda nanti. Nah, syuf. Yang nisbah ini berarti adalah arad-arad yang untuk memahaminya kita perlu memahami sesuatu yang lain. Maka disebut nisbah. Disebut apa? Nisbah. Untuk memahami atas, saya perlu memahami bawah. Untuk memahami kanan, saya perlu memahami kiri. Untuk memahami bapak, saya perlu memahami konsep anak. Untuk memahami suami, saya perlu memahami konsep istri, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang mafhumuhu ma'kulan bin nisbah ilal ghair, maka dia disebut nisbah, arad nisbah. Dan ini ada berapa? Sisanya ada berapa? Ada 7. Ada al-ain, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalian teruskan sendirilah. Ala kulli hal, yang ingin saya terangkan di sini adalah, perhatikan. Pertanyaan saya, apakah makulah kam untuk memahaminya perlu memahami yang lain? Nggak perlu juga. Nggak perlu. Jadi artinya makulah kam ini sama dengan makulah kaif dari sisi keduanya sama-sama untuk memahaminya tidak perlu memahami sesuatu yang lain. Bedanya, kalau kam ini yakbalul qismah lidzatihi, tapi kalau kaif la yakbalul qismah lidzatihi. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya qismah, apa maksudnya lidzatihi. Mafhum? Maka dari sini yang namanya kam dan kaf, ini disebut sebagai as-sahhu wujudan. Coba perhatikan. Yang namanya kam dan kaf ini disebut sebagai as-sahhu wujudan. Di wujudnya kam dan kaf ini wujud yang paling sahih, kira-kira begitu. Maksudnya wujud paling sahih itu bagaimana? Maksudnya wujud paling sahih adalah wujudnya tidak bergantung, atau untuk memahaminya tidak bergantung pada memahami sesuatu yang lain. Untuk memahaminya tidak bergantung pada apa? Sesuatu yang lain. Adapun yang nisbah ini disebut muqabil asoh, berarti kan? Artinya untuk memahaminya dia perlu memahami sesuatu yang lain. Atau nisbah ini juga biasa disebut sebagai la taqarrura laha fi dzawati mahalliha. La taqarrura laha fi dzawati mahalliha. Jadi yang namanya arad nisbah ini adalah arad-arad yang dia tidak taqarrur pada mahalnya. Artinya dia tidak menetap, tidak subut pada mahalnya. Beda sama kam dan kaf. Kalau kam dan kaf dia sudah taqarrur pada mahalnya, sehingga untuk memahaminya tidak perlu memahami yang lain. Tapi kalau aina, mata, idhofah dan seterusnya dia tidak taqarrur pada apa? Mahalnya. Mahal, masih ingat kan mahal? Maudhu. Mahal itu maudhu kalau dalam konsepnya falasifah kan. Jadi untuk memahaminya perlu memahami yang lain. Maka dia disebut, yang namanya kam dan kaf ini disebut as-sahhu wujudan. Disebut apa? As-sahhu wujudan. Satu. Jadi kam dan kaf punya keunggulan dari arad-arad yang lain dari sisi as-sahhu wujudan. Dan kam ini nanti dia punya keunggulan
kam ini punya keunggulan dari kaf, dari sisi dia a'ammu. Dia apa? A'ammu. A'ammu minal kaf. Kenapa bisa disebut kam itu a'am minal kaf? Jadi kam itu salah satu afrodnya kam, kira-kira gitu aja. Salah satu aksamnya kam, salah satu kisim dari kam itu adalah adat. Itu adalah apa? Adat, jumlah. Maka dari sini ada hal yang maujud yang dia nggak punya kaf tapi punya kam. Segala sesuatu yang maujud, mau itu mau wujud dhihni, wujud khariji, mau itu wujudnya berupa jisim jauhar atau dia mujarradat, jauhar mujarrad, itu pasti punya kam. Seenggak-enggaknya dia bisa disebut 1 atau 2, 3 dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang maujud yang dia tidak punya kaf. Apa itu? Mujarradat. Hal-hal abstrak seperti akal. Menurut falasifah loh ya ini. Menurut falasifah, akal itu ya ada nggak warna dari akal? Nggak ada warnanya. Akal itu nggak ada warna, nggak ada kafnya. Ringkasnya mujarradat itu tidak ada kaf, tidak ada kafnya. Nuqtoh dalam konsep falasifah, nuqtoh itu mujarrad dan dia tidak ada kaf, tidak ada kafnya. Mafhum? Jadi paham ya? Maka dia disebut a'ammu minal kaf. Tapi kam dan kaf punya kesamaan dari sisi asahhu wujudan minal ain. Maka dari sini nanti musannaf membahas kam dulu baru kemudian kaf. Kenapa? Kaf punya keunggulan kam punya keunggulan dari kaf dan dari sisi yang lain. Setelah itu baru beliau menjelaskan kaf karena kaf itu lebih punya keunggulan dibanding arat-arat yang lain. Mafhum? Dah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mana nih ini yang lain? Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke arot kam. Penghapusnya mana tuh tadi? Oh ini. Astagfirullah. Oke. Arot kam. Apa itu kam? Al-kam. Kam adalah kullu aradin yaqbalu al-qismah lidzatihi. Untuk memahami kalam ini, kita perlu paham dulu apa itu maksudnya yakbal, apa itu maksudnya qismah, dan apa itu maksudnya lidzatihi. Oke. Beliau menggunakan setiap arad yakbal yang dia menerima. Berarti dari sini ada yang disebut sebagai al-qabil dan ada yang disebut sebagai al-makbul. Yang menerima dan yang diterima. Yang namanya yakbal kan berarti ada yang menerima dan ada yang diterima. Apa itu yang al-qabil? Yang menerima. Apa yang disebut al-qabil? Ya al-kamnya itu sendiri. Apa al-makbulnya? Al-makbulnya adalah al-qismah. Al-makbulnya adalah qismah. Jadi kam itu menerima kismah. Apa itu kismah? Kan begitu kemudian pertanyaannya. Apa itu kismah? Nah, kismah ini adalah tahlilu syai' ila ajza'in mutlaqan. Al-qismah. Al-qismah huwa tahlilu asy-syai' ila ajza'in mutlaqan. Tahlilu syai', membagi sesuatu, ila ajza'in, kita bagi sesuatu itu menjadi beberapa bagian, mutlaqan secara mutlak. Mutlaqan secara mutlak. Maka nanti dari sini qismah itu ada dua macam. Imma qismah hakiki, bukan hakiki, fi'li. Imma qismah bil fi'al. Iya sih, disebut hakiki juga. Hakiki atau fi'li, atau nanti juga disebut sebagai infikaki
atau juga nanti disebut sebagai khariji. Nah, ini namanya qismah hakiki. Apa itu qismah hakiki? Qismah hakiki itu ya sederhana kamu melihat satu benda yang ada jisimnya, terus kamu pecah aja benda itu. Itu namanya qismah hakiki. Yani kamu membagi sesuatu, memecah-mecah sesuatu bil alat, menggunakan perantara. Kamu pecah-pecah, udah itu aja. Definisinya adalah tahlilu syai' ila ajza'in muayyanah biwasitatil alat. Tahlilu asy' ila ajza'in muayyanah biwasitatil alat. Dengan perantara alat, peralatan tertentu. Oke. Yang kedua ada yang disebut sebagai qismah fardhi. Kalau ini hakikiyah, al-qismah al-hakikiyah, ini fardhiyah. Fardhiyah. Apa itu fardhiyah? Kalau fardhiyah itu berarti kamu tidak membagi sesuatu, kamu tidak ya, memecah-mecah, membagi gitu saja. Kamu tidak membagi sesuatu itu fi'liyan, secara aktual. Tapi kamu hanya membagi sesuatu itu fardhon. Di akal saja. Kamu hanya membayangkan sesuatu itu di akal kamu atau di zihn kamu, di khayal kamu. Kemudian di khayal kamu itulah terjadi proses pembagian. Walaupun nanti hakikatnya bendanya tidak terbagi. Jadi kamu lihat buku ini, terus saya bayangkan buku ini di kepala saya. Bayangan buku ini di kepala saya bagi-bagi. Buku ini kenyataannya kama huwa, dia tidak terbagi-bagi. Itu namanya apa? Qismah fardhiyah atau fardhu syai' ghairu syai'in. Fardhu syai'in ghairu syai'in. Membayangkan sesuatu sudah tidak sama seperti sesuatu yang awal, yang mula. Atau mulahadhatu anna syai'a tsani ghairu syai'al awal ba'da mulahadhati annahuma syai'un wahid. Jadi kamu membayangkan ada satu benda, terus kamu bagi jadi dua, setelah kamu qismah benda itu dalam otak kamu, maka dia menjadi sesuatu yang lain, bukan sesuatu yang awal, yang ketika kamu bayangkan. Mafhum ya? Nah, qismah fardhiyah ini ada dua macam. Imma dia itu aqliyah, imma dia itu wahmiyah. Wahmiyah. Apa itu aqliyah? Aqliyah itu ya tahlilu syai' ila ajza'in biwasitatil aql. Ila ajza' biwasitati al-aql. Kamu membagi-bagi sesuatu menjadi beberapa bagian dengan akal saja. Beda dengan ini. Kalau wahmi itu adalah tahlilul miqdar al-muayyan ila ajza'in biwasitatil waham. Tahlil al-miqdar al-muayyan ila ajza' biwasitati al-waham. Syuf, apa bedanya? Bedanya adalah segala sesuatu yang kamu taksim secara akli itu tidak serta-merta, bahkan tidak perlu sesuatu itu ada fil kharij. Kamu bayangkan aja sesuatu di otak kamu atau akal kamu membayangkan ada khot, ada garis. Garis itu kamu bagi dua. Nanti tiap bagiannya kamu bagi dua lagi, tiap bagiannya kamu bagi dua lagi, tiap bagiannya kamu bagi dua lagi. Kalau udah kecil kamu zoom. Bagi dua lagi, ila ma la nihayah. Enggak ada habisnya. Dan taksim akli semacam itu. Akal kita bisa membayangkan sesuatu yang la nihayatalah. Bahkan akal kita bisa membayangkan sesuatu yang tidak bisa tertaksim, tapi akal kita bisa membayangkan dia kita taksim. Apa contohnya misalnya? Ada benda di dunia ini yang nggak bisa ditaksim. Kalau ada apa? Ya, apa jauhar fard itu? Ya, jauhar fard katakanlah. Masih bisa kayak kebagi lagi. Iya, maksudnya di zoom, kamu bagi lagi aja, zoom lagi. Maksudnya yang kalau oke, jauhar fard misalnya, oke katakanlah begitu. Tapi yang saya ingin kasih contoh yang apa namanya? Yang wakek betul-betul ada gitu loh.
Itu susah nyarinya. Rambut. Apa misalnya? Di akhirat kan Bisa. siratal mustaqim kan Rambut itu kalau di terbagi menjadi 7. secara sains rambut itu ada jutaan, nah? Yang nggak bisa dibagi lagi. Yes, yang nggak bisa dibagi lagi. Titanium misalnya. Allahu a'lam. Nah, pokoknya akal kita bisa membayangkan sesuatu yang sebetulnya secara wakil dia nggak bisa terbagi, tapi akal kita bisa. Maka taksim fardhi yang akli ini la nihayatalaha, tidak ada ujungnya. Beda sama taksim wahmi. Wahmi itu apa wahmi? Wahmi itu adalah mentaksim sesuatu menggunakan perantara al-quwah al-mukhayyalah. Apa al-quwah? Mukhayyalah. Jadi potensi khayal kalian gunakan untuk mentaksim sesuatu. Yang namanya khayalan kita, ya, daya khayal kita itu hanya bisa terbentuk atau hanya bisa muncul dengan perantara his, dengan perantara indera. Jadi kita perlu lihat dulu barangnya. Setelah kita lihat barangnya, barang ini kita singkirkan, terus barang yang tadi kita lihat itu kita simpan di kuwah mukhayyalah kita. Di kuwah mukhayyalah kita itulah kita bagi barang itu. Kita bagi barang itu menjadi. Nah, karena rujukannya itu mahsusat, rujukannya itu sesuatu yang indrawi, dan sesuatu yang indrawi itu mutanahi, ada ujungnya, maka taksim wahmi ini ada ujungnya. Taksim wahmi ada ujungnya, kenapa? Karena rujukan dari taksim wahmi itu apa? Hissi atau mahsusat. Amrun yang mutahakik fil kharij. Dia nggak bisa, akal kita nggak bisa ngayal-ngayal sendiri sesuatu. Hah? Nggak. Itu nanti masuknya akli. Kalau bisa sampai kamu zoom, nggak bisa. Khayal itu hanya sampai pada batas di mana mata kita bisa lihat. Ketika mata kita sudah nggak bisa lihat benda itu, maka khayal kita sudah nggak bisa bagi lagi. Yes. Yes, tanpa. Hatta walaupun pakai teleskop juga kan nanti kita meyakini ada jauhar fard. Akan berujung pada satu benda yang nggak bisa dibagi lagi. Jadi ringkasnya, taksim wahmi ini adalah taksim yang mutanahi, ada ujungnya. Maka dari sini, apakah kam itu memasukkan semua taksim ini? Jawabannya tidak. Taksim hakiki atau khariji atau fi'li tidak masuk, dan akli juga tidak masuk. Kenapa akli tidak masuk? Karena dia ghairu mutanahi. Sesuatu yang ghairu mutanahi berarti sebetulnya tidak ada mikdarnya. Syuf. Sesuatu yang ghairu mutanahi, ghairu muqaddar, tidak ada mikdarnya. Padahal kam itu diantara afrodnya nanti adalah mikdar. Maka yang namanya taksim akli nggak masuk ke dalam kategori kam, karena dia ghairu muqaddar. Kan ghairu mutanahi berarti ghairu muqaddar, ya berarti tidak masuk kam. Lah kalau taksim fi'li kenapa nggak masuk kam? Syuf. Kenapa taksim fi'li nggak masuk kam? Karena taksim fi'li, benda ketika sudah kamu bagi, syuf. Pertama kita harus paham dulu konsep kam. Ya, kam itu apa toh kam itu? Jangan kamu bayangkan, kam itu bendanya, bukan. Kam itu arot yang menerima kismah. Arotnya, bukan jauharnya, bukan jisimnya. Ini jisim yang kamu lihat nih. Ini jisim yang kamu lihat. Bahwa dia bisa terbagi. Syuf. Ketika ini benda ini saya bagi, maka dia sesungguhnya sudah menjadi dua benda yang berbeda, huwiyahnya, hakikahnya berbeda. Sehingga misal ketika begini ya, misal spidol ini ketika masih satu, belum saya bagi, maka dia punya kam. Kamnya nanti disebut sebagai kam muttasil. Ketika sudah saya bagi menjadi dua, maka yang sebelah kanan ini punya huwiyah sendiri dan punya kam yang baru, yang sebelah sini punya huwiyah sendiri, punya hakikat sendiri dan punya kam yang baru. Maka dia sudah menjadi apa? Hakikat yang berbeda sama sekali. Bukan kam yang pertama tadi. Bukan kam yang pertama. Sehingga taksim fi'li tidak masuk ke dalam apa? Arad kam. Kenapa? Karena ketika kita sudah pecah ini menjadi dua, maka dia sudah memiliki hakikat yang berbeda. Sudah memiliki hakikat yang berbeda. Kamnya itu sudah berubah. Kamnya jadi dua. Padahal tadi kita pengennya mentaksim kam itu kan. Mentaksim kam itu. Kamnya yang kita taksim, aradnya yang kita taksim. Tapi ketika sudah kita taksim secara fi'li, dia punya arad baru. Dia punya arad baru nih sudah nih. Sudah bukan arad yang pertama. Padahal taksim kam arad kam itu menghendaki ketika arad itu dibagi menjadi dua hal yang berbeda tapi huwiyahnya masih sama. Hakikatnya masih sama.
bukan dua hakikat yang berbeda. Ketika saya pecah ini menjadi dua, maka dia sudah menjadi hakikat yang berbeda. Sehingga al-qismah al-hakiki atau fi'li tidak masuk ke dalam arad kam. Yang masuk hanya yang wahmi saja. Yang masuk hanya yang wahmi saja. Cuf. Allahu Akbar. Oke. Nah, maka tadi saya katakan kam adalah kullu aradin yakbal al-qismah, yang menerima qismah. Yang menerima qismah. Ada qabil, ada makbul. Qabilnya adalah kam, makbulnya adalah qismah. Ingat ya, qabil yang menerima. Makbulnya adalah al-qismah, pembagian itu sendiri. Jadi kita tidak sedang bicara jauharnya ini nih. Kita nggak sedang berbicara apa? Jauharnya. Sama kayak gini nanti. Nanti akan ada kam yang namanya kam munfasil. Kam munfasil itu adat jumlah. Cuf. Jumlah itu ada nggak? Jumlah itu nggak ada. Jumlah itu nggak ada. Amrun i'tibari jumlah itu. Yang ada itu ma'dud. Al-adat amrun i'tibari. Wal ma'dud amrun hakiki. Wujudi. 3 itu amrun i'tibari. 3 ini nanti bisa nempel kepada apa saja. 3 telur, 3 apel, 3 pisang, 3 manusia, dan seterusnya. Kita tidak sedang berbicara ma'dudnya, kita bicara adatnya, dan dia amrun i'tibari. Maka nanti kam itu masuknya apa? Masuknya apa? Arad yang i'tibari, bukan wujudi. Mafhum ya? Lah ini nanti juga kalau di syarah beliau menyebutnya al-qabil ini sebagai al-malhub, al-makbul, al-lahiq. Walaupun ahsannya sebetulnya takbir yang lebih tepat itu al-qabil dan al-makbul, bukan al-malhub dan al-lahiq. Oke, dah. Lidzatihi, yang bisa menerima qismah lidzatihi. Apa maksudnya lidzatihi? Ada benda-benda atau bukan benda, ada hal-hal yang dia yakbalul qismah tapi tidak lidzatihi, li aradihi. Arad di sini bukan maksudnya arad ini ya. Arad di sini adalah muqabil dari zat. Syuf, sekarang saya tanya, putih, warna putih nih yang ada pada papan tulis ini bisa dibagi nggak? Ya bisa, yakbalul qismah juga dia, tapi tidak lidzatihi, li aradihi. Dia yakbal qismah karena dia ngikut pada jismun taklimi yang ada pada papan tulis ini. Yang ada pada papan tulis ini. Warna hijau atau bahkan panjangnya nih. Panjang itu kan arad. Panjangnya spidol ini saya bagi bisa nggak? Bisa. Panjangnya bisa saya bagi. Tapi dia bukan bisa dibagi lidzatihi, tapi li aradihi. Karena dia ngikut pada ngikut pada jismun ta'liminya. Nanti saya terangkan, sudah pernah saya jelaskan di awal itu jismun ta'limi. Jadi namanya jismun tabi'i, jauhar itu kan jismun tabi'i. Itu kan untuk menjadi jauhar berarti dia gabungan dari hayula, kemudian surah jismiyah, surah nawiyah. Surah jismiyah inilah yang disebut sebagai jismun ta'limi. Jismun ta'limi adalah segala sesuatu yang menerima 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi atau kedalaman. Panjang, lebar, dan kedalaman. Nanti akan kita bahas. Mafhum ya? Nanti lidzati juga akan ada babnya sendiri. Ala kulli hal, maka kam yang kita maksud di sini hanyalah kam yang qismah wahmiyah saja. Qismah wahmiyah, bukan qismah fi'liyah dan juga bukan qismah akliyah. Maka di sini kita bisa langsung aja masuk ke dalam pembagian kam. Al-kam yang mana kita katakan tadi sebagai apa? Mayak balul qismah lidzatihi, qismahnya adalah qismah wahmiyah, lidzatihi bukan li ghairihi. Ini terbagi menjadi 2. Ada kamun muttasil dan ada kamun munfasil. Oke. Kita bahas dulu yang muttasil. Apa itu kamun muttasil? Kamun muttasil adalah malam yakun baina ajza'ihi haddun mushtarak. Malam yakun baina ajza'ihi haddun mushtarak. Kebalik.
yang munfasil. Muttasil adalah ma yumkinu an tufradu fihi. Ma yumkinu an tufradu fihi ajza'un tatalaqa ala haddin wahidin mushtarakin. Ala haddin wahidin mushtarakin baina juz'aini. Baina juz'aini. Apa ini maksudnya? Coba. Kam muttasil adalah kam yang ma yumkinu an tufradu fihi ajza' tatalaqa ala haddin wahidin mushtarak baina juz'ain. Gampangnya begini. Kam muttasil adalah kam yang kalau kamu bagi dia, maka nanti ada haddun mushtarak. Haddun mushtarak, ada batas yang mempertemukan antara sisi yang awal dengan sisi yang kedua, atau sisi yang terbagi menjadi dua itu tadi. Ada haddun mushtarak yang mempertemukan antara sisi yang terbagi itu tadi. Yang mempertemukan antara apa? Sisi yang terbagi. Contohnya, misal, di mana nanti had mushtaraknya ini layak menjadi awal dari keduanya atau akhir dari keduanya, awal dari salah satunya, akhir dari salah satunya. Yani kalam dah. Perhatikan misalnya al-khat. Al-khat itu apa? Garis. Al-khat. Dan ini adalah arad. Khat ini adalah arad. Kalau saya bagi arad ini menjadi dua, saya bagi arad ini menjadi dua, katakanlah ini. Maka nanti ini titik di mana saya bagi khat ini menjadi dua disebut sebagai haddun mushtarak. Disebut sebagai apa? Haddun mushtarak. Had mushtarak ini nanti layak menjadi awal dari kedua sisi atau akhir dari kedua sisi, awal dari salah satu sisi, akhir dari salah satu sisi. Maksudnya apa? Contoh awal dari kedua sisi. Berarti had mushtarak ini kita melihatnya dari sisi titik ini menjadi awal dari menjadi sisi yang kanan, dan titik ini juga menjadi awal dari sisi yang kiri. Ini kalau apa namanya? Yakunu awal lahuma. Atau kita bisa juga mengatakan yakunu akhir lahuma. Berarti kita mulainya dari sisi yang sini, terus titik ini menjadi akhir, terus yang sebelah kanan kita mulai dari sini, titik ini menjadi akhir. Kemudian kita juga bisa menjadi awal salah satunya, akhir salah satunya. Berarti nanti misalnya begini, kita mulai dari sini, ini menjadi akhir. Kalau ke arah sini kita awalkan dari sini, begini. Atau dibalik itu saja. Mafhum ya? Maksudnya ya. Itu maksudnya awal lahuma aw li ahadima, akhir lahuma aw akhir li ahadima. Coba. Ketika khat. Ada lagi nanti satah. Ketika yang saya bagi adalah khat, maka nanti haddun mushtaraknya adalah nuqtah. Ketika yang saya bagi adalah khat, maka nanti haddun mushtaraknya apa? Nuqtah. Kamu bayangkan benang. Anggaplah benang itu khat. Walaupun dia kalau kita zoom mesti ada panjangnya, ada kedalamannya, sudah ada jismun ta'liminya, sudah ada. Tapi bayangkan itu nggak ada jismun ta'liminya, murni khat saja. Kalau kamu putus tengah-tengahnya, kira-kira yang terputus itu apa? Bentuknya apa? Ya titik. Beda ketika yang saya potong adalah satah. Satu itu apa? Hamparan. Satu itu apa? Hamparan. As-sathu, misalnya begini. As-sathu. Hamparan. Kertas misalnya, katakanlah kertas ini ya, kertas. Kertas ini, walaupun kalau kita lagi-lagi, kalau kita zoom, mesti nanti sudah ada tebalnya. Tapi katakanlah ini satu saja, tidak ada tebalnya. Kalau saya sobek pertengahannya, kira-kira haddun mushtaraknya apa? Garis. Khat. Haddun mushtaraknya apa? Khat. Bukan titik, tapi haddun mushtaraknya apa? Khat. Dan khat ini nanti juga bisa yakunu awal lahuma, awal li ahadima, dan seterusnya dan sama. Ya tinggal kita buat pola aja, ini begini, ini begini, atau begini, ini begini, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika yang saya bagi adalah jismun ta'limi, berarti sesuatu yang sudah ada 3 dimensi, ada panjang, lebar, dan dalam. Berarti nanti kalau saya bagi 2, haddun mushtaraknya apa? Aywa, satah.
Misalnya begini, set. Nah. Gini. Kalau saya bagi dua nih misalnya nih. Syuf. Apa itu Ustaz? Gak usah banyak ngomong. Ini ya misalnya. Katakanlah ini. Ini kan apa namanya ada ini kan ada kedalaman, tinggi, panjang, lebar. Kalau saya bagi dua, berarti kan hadun musyaraknya adalah satu. Hadun musyaraknya satu. Nanti juga sama, satu ini juga bisa jadi apa? Awal lahuma, awal yahadima, wahakadha, wahakadha. Mafhum? Lah inilah yang disebut sebagai al-kam al-muttasil. Yakni ma yumkinu an tufrada fi ajza' tatalaqa. Kamu bisa membayangkan, mengangan-angankan, mengasumsikan, membayangkan gitu saja. Tufrad di sini maksudnya wahmiyah ya. Kamu bisa membayangkan fihi dalam sesuatu yang kamu bagi itu ajza' tatalaqa, ada juzuk yang tatalaqa yang dia bertemu ala haddin wahidin mushtarak, bertemu pada satu had mushtarak. Kalau dia khot berarti nuqtah had mushtaraknya, kalau dia satoh berarti hadun musyaraknya, kalau dia jismun ta'limi berarti nanti had musyaraknya apa? Satu. Syuf, ingat ya, jismun ta'limi itu jangan kamu bayangkan sebagai jisim yang ini, enggak. Ini jismun tobi'i sudah. Kotak-kotak yang kita lihat tuh, apa kotak meja segala macam lemari itu jismun tobi'i, bukan jismun ta'limi. Jismun ta'limi itu ghairu mar'i. Jismun ta'limi itu apa? Ghairu mar'i. Maka jangan kamu bayangkan khot di sini berarti kayak garis atau enggak itu tadi, enggak, bukan. Maka saya sudah tambih sejak awal bahwa yang kita bahas itu bukan jisimnya, bukan jauharnya, enggak, aratnya. Keadaan si jisim itu menerima, terbagi lah itu loh. Keadaan jisimnya, sifat jisimnya itu, bukan si jisimnya itu. Bukan mausufnya tapi apa? Sifatnya. Mafhum ya? Allahu Akbar. Nah, yang namanya kam muttasil ini nanti dibagi menjadi dua. Bentar. Ya. Cuf, nah, ini dia. Jadi yang namanya haddun mushtarak itu harus mukhtalaf atau harus mukhtalif. Harus berbeda dari apa? Dari ajza'nya. Dari ajza'nya. Jadi kalau misalnya ajza'nya itu adalah khot, berarti hadun mushtaraknya nuqtah. Apakah nuqtah itu sama seperti khot? Beda. Kalau ajza'nya itu satoh, berarti nanti hadun mushtaraknya apa? Khot. Apakah khot itu sama kayak satoh? Enggak, berbeda. Begitu seterusnya. Nah, udah saya jelaskan. Oke. Kemudian yang namanya kam ini kam muttasil ya, ini nanti dibagi menjadi dua. Ada yang ghairu qaridzat, ada yang qarudzat. Allahu Akbar. Saya hapus dulu ya. Apa itu qarudzat dan ghairu qaridzat? Gampangnya, qarudzat itu adalah sesuatu yang zatnya itu mewujud fil kharij, gampangnya begitu. Kalau ghairu qaridzat itu adalah sesuatu yang ajza'-ajza'nya itu tidak wujud fil kharij. Nah, saya tulis saja definisinya. Qarudzat maksudnya yajuzu ijtima'u ajza'ihi al-mafruḍah fil wujud. Yajuzu ijtima'u ajza'ihi fil wujud. Jadi tiap ajza' yang kita bayangkan, kita bagi-bagi itu tadi, itu mungkin untuk wujud di kharij. Syuf, bukan betul-betul wujud loh ya. Karena kita ini sedang membagi secara wahmi, bukan fi'li. Enggak. Anggap saja. Yajuzu ijtima'u ajza'ihi, yajuzu ijtima'u ajza'i al-mafruḍah. Nah, ini supaya jelas. Al-mafruḍah fil wujud. Al-mafruḍah yang kita bayangkan dia ada fil wujud. Ini nanti disebut al-miqdar. Al-miqdar. Disebut apa? Al-miqdar. Dan al-miqdar itu ada 3. Seperti yang saya bilang tadi, ada khot, ada apa? Khotun, dan ada sudhun, dan ada jismun
ta'limi. Apa itu khotun? Khotun itu ya pokoknya segala sesuatu yang hanya bisa dibagi dari satu sisi saja. Min jihati tulihi. Dibagi min jihati tulihi. Kalau sathun bisa dibagi min jihati tulihi wa ardihi. Syuf. Ini ya. Kalau khot itu hanya bisa dibagi dari sisi jihah tulnya saja. Tapi kalau satuh bisa kamu bagi dari sisi jihah tulnya atau arutnya. Tapi kalau jisim taklimi bisa kamu bagi dari tiga sisi sekaligus. Tulihi wa ardihi wa aywa. Khot ini nanti haddun mustaraknya adalah nuqtah. Satah haddun mustaraknya adalah satah. Khot. Jismun taklimi haddun mustaraknya adalah satah. Mafhum ya? Wes enggak usah saya tulis, gampang. Maka yang kita buat contoh itu tadi ya, itu baru satu sisi dari kam muttasil. Lah yang kam muttasil yang satu yang ghairu qaridat itu apa? Yang ghairu qaridat adalah zaman. Adalah apa? Zaman. Jadi nanti zaman ini dia sebetulnya masuk makulah kam juga sebetulnya. Tapi nanti ada sisi perbedaan. Nanti insyaallah di bab makulah mata kita bahas lebih lanjut. Tapi di sini kita cukup memahami bahwa kam muttasil yang ghairu qaridat itu artinya apa? La yajuzu ijtima'u ajza'ihi al-mafruḍah fil wujud. Dan ini apa? Disebut az-zaman. Syuf, kenapa kok zaman? Zaman itu apa tuh zaman itu? Apa itu zaman? Ada yang tahu zaman? Bukan zaman di novelnya Terelie itu ya. Zaman Zulkarnain bukan. Zaman itu apa zaman? Zaman itu adalah kumpulan dari al-aniyat, kumpulan dari sekarang, aniyat sekarang. Sekarang saya yang kemarin itu sudah menjadi maudhi. Sekarang yang ini ya al-an. Sekarang yang nanti itu menjadi apa? Mustaqbal. Jadi di sini kenapa kok kita masukkan zaman itu pada makulah kam juga yang ghairu qaridat? Karena kamu bayangkan zaman itu seperti garis. Bayangkan zaman itu seperti garis yang ada garis maudhi, hadir atau al-an dan mustaqbal. Maka nanti kamu bisa membayangkan bahwa al-an ini menjadi haddun mushtarakun bainal maudhi wal mustaqbal. Bayangkan aja. Bayangkan dia seperti khattun wahidah. Maka di sini dikatakan ghairu qaridat. Zatnya itu tidak mungkin berkumpul fil wujud. Tidak mungkin kita bayangkan khot ini betul-betul kumpul fil wujud. Beda sama ini tadi, khot satah jisim taklimi bisa nggak kita bayangkan wujudnya? Ya bisa. Tapi kalau zaman, kamu bayangkan seperti khottun khottun wahid itu tadi yang ada mustaqbal, ada al-an dan ada maudhi. Di mana al-an itu menjadi haddun mushtarak bainal maudhi wal mustaqbal. Bisa nggak dibayangkan wujud? Nggak bisa. Tapi dia tetap bisa dibagi. Dan ada haddun mushtarak yang yajtami' baina juz'an. Jadi juz'ul maudhi wa juz'ul mustaqbal. Paham nggak? Nah, itu disebut zaman. Itu disebut apa? Zaman. Oke. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah kam apa? Munfasil. Apa itu kam munfasil? Kam munfasil itu adalah malam yakun baina ajza'ihi haddun mushtarak. Malam yakun baina ajza'ihi haddun mushtarak. Jadi antara dua juzuknya itu tidak ada had mushtarak. Apa itu? Cuman satu, al-adad. Al-adad. Jumlah. Sekali lagi ya, adatnya, bukan ma'dudnya. Bukan yang dihitung, tapi jumlahnya. Angkanya 3, 4, 5, dan sebenarnya agak nggak pas juga kalau kita bayangkan 3, 4, 5-nya. Nggak pas juga. Pokoknya adatnya. Adat itu apa tuh adat itu? Adat itu adalah kumpulan dari satuan hal-hal yang ya satuan hal-hal majmu'ul wahdat. Kumpulan dari satuan. Jadi misalnya saya punya 10 apel.
Apa itu 10? Apa itu konsep 10 itu apa? Konsep 10 adalah satu apel tambah satu apel tambah satu apel tambah satu apel sampai 10. Majmu'ul wahdat. Maka disebut apa? Adat. Jadi adat itu majmu'ul wahdat. Dimana ketika saya konsepnya adalah ketika saya menghitung sesuatu itu, maka nanti dia akan habis, benda yang terhitung itu akan habis di akhir hitungan. Kumpulan satuan yang akan habis nanti di akhir hitungan. Dan adatnya itu ya jumlah dari apa? Wahdat ini tadi. Jumlah dari satuan yang saya hitung ini tadi. Mafhum ya? Itu namanya adat. Nah, adat ini kenapa disebut munfasil, kam munfasil? Karena dia tidak punya ajza, ajzanya tidak memiliki haddun mushtarak. Beda sama tadi khot. Coba perhatikan coba. Misalnya angka 10. Angka 10. Angka 10 ini saya bagi menjadi 2. Berarti kan 5 kan? Mana haddun mushtaraknya mana? Kamu bilang, oh haddun mushtaraknya 6. Berarti kalau kamu mengatakan haddun mushtaraknya atau 5 ya, katakan haddun mushtaraknya 5. Berarti kamu mengatakan bahwa 5 ini bisa menjadi awal dari kedua juzuknya atau akhir dari kedua juzuknya, atau apa? Awal dari salah satunya atau akhir dari salah satunya. Apakah 5 ini akhir dari 6, 7, 8, 9, 10? Enggak. Apakah 5 ini awal dari 10, 9, 8? Enggak. Beda sama khot ini tadi. Kalau khot ini memang titik ini, nuktoh ini bisa menjadi awal, bisa menjadi akhir, salah satunya atau keduanya. Bisa menjadi bidayah atau nihayah, keduanya atau salah satunya. Tapi kalau adat nggak bisa. Maka dia tidak disebut sebagai malam yakun baina ajza'i haddun mushtarak. Ajza'nya tidak memiliki haddun mushtarak. Mafhum? Oke, sekarang coba kita baca kitabnya. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-kammu thumma syara'tu fi bayani tis'ah. Kemudian aku memulai menjelaskan 9 arad. Mubtadi'an minha bil kam, aku mulai dengan kam dulu. Saya memulainya dengan penjelasan kam. Kenapa? Li'annahu, syuf. Di mana-mana itu kan baiknya atau afdolnya atau ahsannya, ketika kita menjelaskan sesuatu itu maka kita dahulukan yang muttafaq alaih baru kemudian yang mukhtalaf, ya kan? Muttafaqnya dulu kita jelaskan baru kemudian mukhtalaf. Dari 9 arad itu, yang muttafaq bainal mutakallimin wal falasifah, mana coba? 2 aja. Apa itu? Al-kaif wal ain. Kenapa beliau nggak mendahulukan kaif ain dulu, baru kemudian kam? Karena kan dua-duanya muttafaq, mawjud fil kharij. Kenapa mendahulukan kam, yang mukhtalaf? Nah, beliau menyebutkan alasannya. Li'annahu a'am wujudan minal kaif. Yang pertama, kam itu lebih umum wujudnya dari kaif. Saya jelaskan di awal tadi, masih ingat? Apa maksudnya lebih umum wujudnya daripada kaif? Fa inna ahada qismaihi a'ni al-'adad ya ummul mujarradat al-'ariyah 'anil kaifiyat. Karena salah satu dari qisimnya si kam, apa itu? Adat. Berarti apa dia? Adat berarti apa? Kamut munfasil. Munfasil. Salah satu dari qisimnya kam yaitu adat, kam munfasil, itu dia bisa menjadi arad bagi hal-hal yang mujarrad. Di mana kaif tidak bisa masuk pada hal yang mujarrad. Seperti yang bilang tadi. Jauhar mujarrad. Apa kaifnya? Nggak ada. Ada warnanya. Siapa bilang orang nggak ada jisimnya kok kamu bilang ada warnanya? Tapi seenggaknya dia bisa dihitung 1, 2, 3. Berarti ada apa? Ada arad kamnya. Ada adatnya. Mafhum ya? Pertama, keunggulannya kenapa dahulukan kam? Karena kam itu a'am minal kaif. Yang kedua, wa asahhu wujudan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Wa asahhu wujudan minal arad an-nisbiyah. Kam itu lebih asah wujudnya daripada arad-arad nisbi. Yang mana arad nisbi itu allati la taqarrur laha fi dzawati mawdu'atiha illa bin nisbah ila ghairi. Yang saya jelaskan tadi bahwa yang namanya arad-arad nisbi itu wujudnya tidak asah. Kenapa? Karena untuk memahaminya dia butuh memahami hal yang lain. Maka dia disebut la taqarrur laha fi dzawati mawdu'atiha illa bin nisbah ila ghairiha. Menjadi takorrur kalau dia dinisbatkan kepada yang lain, atau menjadi bisa dipahami secara thubut kalau dia
kalau dia dinisbatkan kepada suatu yang lain. Kata taqarruril kamiyat wal kaifiyat. Berbeda seperti taqarrurnya kam dan taqarrurnya kef. Kam dan kef itu taqarrur tanpa perlu nisbah ila ghairiha. Titik. Fakultu. Apa itu kam? Kam adalah ma yaqbalul qismah. Sesuatu yang yaqbal al qismah. Wahya apa itu qismah? Fardu syai'in ghairi syai'in. Fardu syai'in apa? Fardu syai'in ghairu syai'in. Mengasumsikan, membayangkan sesuatu tidak sama seperti sesuatu yang lain. Berarti di sini beliau dengan definisi ini, dengan menjelaskan qismah semacam ini, beliau langsung mengeluarkan apa? Qismah fi'liyah. Karena qismah fi'liyah itu tidak fardu syai'in ghairu syai'in. Langsung keluar qismah fi'liyah. Masih tersisa berapa qismah? 2 qismah. Apa itu? Qismah aywa, akli sama fardhi. Wa hadza huwal murad huna, kata beliau. Yang dimaksud dengan qismah ya qismah yang fardhu syai'in ghairu syai'in itu tadi. Liyadkhulal kammul muttasil wal munfasil. Kenapa? Supaya memasukkan kam muttasil dan kam munfasil. Supaya memasukkan kam muttasil dan kam munfasil. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kalau yang dikehendaki itu adalah qismah fi'liyah, maka bukan hanya tidak memasukkan kam muttasil saja, tapi tidak memasukkan kam muttasil dan kam munfasil. Seperti yang bilang tadi, ketika kita qismah sesuatu secara qismah fi'liyah, maka benda itu sudah menjadi hakikah yang lain, huwiyah yang lain, dia memiliki kam yang baru, bukan kam yang pertama tadi. Maka di sini dijelaskan sama beliau, wa tutlaqu 'alal iftiraq bihaitsu yahsulul jismi huwiyatan. Iftiraq itu nama lain dari apa? Qismah infikaki. Disebut juga iftiraqi. Wa tutlaqu ay al-qismah. Jadi fa'ilnya qismah. Wa tutlaqu 'alal iftiraq. Qismah itu juga kadang disebut sebagai qismah iftiraq atau bimakna iftiraq. yakni apa? Yakni qismah fi'liyah. Bihaitsu yahsulu lil jismi huwiyatan. Apa itu qismah fi'liyah? Qismah fi'liyah itu pokoknya sesuatu ketika kamu qismah, kamu bagi, maka dia menjadi dua huwiyah. Dua huwiyah yang berbeda. Wa hadzal ma'na la yulhaqul miqdar. Nah, makna semacam ini kalau kita anggap qismah itu adalah qismah fi'liyah, hadzal ma'na yakni al-qismah fi'liyah la yulhaqu al-miqdar. Maka qismah semacam ini nanti tidak bisa memasukkan miqdar. Kenapa? Li'annal malhuqa yajibu baqa'uhu 'indal lahiq. Al-malhuq yakni al-qabil. Syuf. Al-malhuq yakni al-qabil wal lahiq yakni al-maqbul. Apa maksudnya coba? Karena yang namanya malhuq atau al-qabil, apa al-qabilnya? Al-kam. Yajibu baqa'uhu harus tetap ada indal lahiq bersama dengan lahiq. Apa itu lahiqnya? Qismahnya. Ketika qismahnya qismah hakiki, kamnya hilang enggak? Kam yang pertama hilang menjadi kam yang baru. Berarti al-malhuq la yabqa ma'al lahiq atau al-qabil la yabqa ma'al maqbul. Itu ketika terjadi qismah hakiki. Wal miqdaru, dan miqdar al-wahid idzan fasala faqad udima wa hasala hunaka miqdarani. Syuf, al-miqdar al-wahid. Satu miqdar, ukuran mau itu khat, mau itu satoh, mau itu jism ta'limi. Miqdar itu ketika dia terpisah, terbagi menjadi dua, faqad udima, maka dia sesungguhnya telah hilang. Wa hasala hunaka miqdarani lam yakuna mawjudaini bil fi'li qabla al-infisal. Dia sudah menjadi hakikat wujud yang baru, ukuran-ukuran yang baru yang sebelumnya enggak ada. Balil qabil lil inqisam bihadzal ma'na huwal madah al-baqiyah bi'ainiha. Lah kalau misalnya kita anggap kalau qismahnya itu yang dimaksud adalah qismah fi'liyah, maka yang bisa masuk kategori qismah ini hanyalah maddah saja atau bukan maddah hayula. Hanya hayula saja. Syuf, kenapa kok hanya hayula saja yang bisa masuk qismah fi'liyah? Ketika saya punya ketika saya punya tanah liat berbentuk kotak, saya rubah bentuknya, berubah nggak surahnya berubah, hayulanya berubah? Nggak berubah, hayulanya tetap. HP ini saya pecah jadi dua, surahnya berubah, tapi hayulanya masih tetap. Berarti yang bisa menerima qismah fi'liyah hanya hayula. Surah nggak bisa, bahwa itu surah jismiyah atau surah nau'iyah nggak bisa. Mafhum ya?
balil qabil lil inqisam bi hadzal ma'na huwal mada al baqiyah bi 'ainiha dunal miqdar alladhi huwal kam al muttasil. Miqdar enggak bisa masuk, padahal miqdar itu adalah kam muttasil. Mafhum? Al kam bil arad. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa definisi kam itu apa? Ma yaqbalul qismah li dzatihi. Ada hal-hal yang yaqbalul qismah la li dzatihi bal li 'aradihi. Tapi li 'aradihi. Seperti saya bilang tadi, putih itu menerima qismah enggak? Nah, qismah, tapi dia la li dzatihi tapi li ghairihi atau li 'aradihi. Kenapa bisa begitu? Nah, kita baca dulu aja. Al kam bil arad wa qawluhu bidzat, yani ma yaqbalul qismah bidzat ay bi dzatihi li ikhrajil kam bil arad. Bil arad yani bi ghairihi, bil ghair. Wa huwa arba'ah. Ada 4 macam. Al awal yang pertama mahallul kam. Mahallul kam huwa al jism. Cuk. Saya bilang tadi ya. Misal contoh, ketika putih saya bagi 2, pertanyaan apakah putihnya terbagi? Lidzatihi? Tidak. Tapi dia terbagi karena putih itu masuk ke dalam al-halu fi mahallil kam. Syuf, mahallul kam apa mahal? Kam itu apa kam? Arad. Mahallul kam berarti apa? Jauhar atau jisim, ya kan? Jisimnya ini adalah mahal. Putih, warna putihnya ini adalah arad. Oke? Kamnya adalah yakbalul inqisam. Kamnya itu adalah arad, putihnya juga arad. Ketika saya belah putihnya, ketika saya belah benda ini, putihnya terbelah nggak? Terbelah. Tapi dia terbelah karena dia ngikut kepada mahallul kamnya. Ngikut kepada apa? Mahallul kamnya. Bukan lidzatihi, tapi dia ngikut, bukan ngikut pada mahallul kam. Ngikut pada al-halu fi mahallil kam. Al-halunya apa? Kam. Enggak, kam. Al-hal itu apa hal? Hal itu kan arad. Al-halu arad fi mahallil kam yang ada pada jauhar atau yang ada pada jisim. Pokoknya gampangnya hal itu kamu artikan mudah saja. Kamu artikan aja supaya mudah apa? Arad gitu aja udah. Kemudian mahallul hal berarti apa? Jauhar. Kan begitu. Berarti kalau al-hal fi mahallil hal berarti apa berarti? Al-hal fi berarti kam kan berarti gitu. Maka ketika saya kismah putihnya ini, hakikatnya putih ini tidak terbagi karena zatnya, tapi dia terbagi karena ngikut pada hal fi mahallil hal. Nah, sekarang coba. Dari konsep ini, berarti al-kam bil arad atau sesuatu yang bisa menerima qismah la li dzatihi bal li aradihi ada 4 macam. Yang pertama mahallul kam. Mahallul kam berarti apa? Jauharnya, jisimnya. Jisim ini yakbalul qismah enggak? Yakbalul qismah. Tapi sesungguhnya jisim itu layak balul qismah li dzatihi bal li ghairihi, yakni huwa yakbalul qismah li annahu yakbalul kam. Coba. Saya bilang tadi bahwa yang namanya jisim ini terbentuk karena dia ada kemasukan. Kalau konsepnya falasifah berarti ada hayulannya dulu, kemudian ada surah jismiyahnya dulu, surah nawiyahnya, baru kemudian muncul ada jismun tobi'inya. Ini sudah menjadi jismun tobi'i. Oke? Jismun tobi'i itu jauharnya. Yang terbagi hakikatnya bukan, yang terbagi lidzati itu bukan jismun tobi'inya, tapi apa? Jismun ta'liminya atau yang disebut sebagai surah jismiyahnya. Surah jismiyahnya. Jismun ta'liminya atau kamnya itu jismun ta'limi. Mikdarnya yang memiliki panjang, lebar dan tinggi atau dalam. Jismun ta'liminya yang terbagi. Maka ketika ada jisim terbagi, ada jauhar terbagi, hakikatnya dia terbagi, terbelah la lidzati bal li aradihi atau li ghairihi. Dia terbagi karena dia apa? Karena dia menerima apa? Jismun ta'lim. Bisa dipahami enggak? Paham ya? Allah. Al-awwal mahallul kam wa huwa al-jism. Jadi jisim itu juga disebut bisa terbagi, tapi dia terbaginya apa? Li ghairihi atau li aradihi. Idh huwa mahallun bihasabil miqdar al-hali fihi. Syuf. Kenapa kok dikatakan jisim itu terbaginya bi aradihi, bukan li dzatihi? Idh huwa mahallun, karena dia itu mahal bihasabil miqdar al-hali fihi. Dia itu adalah mahal dari sisi mahal bagi gitu saja. Dia adalah mahal bagi miqdar, bagi ukuran panjang, lebar, tinggi. Al-hali fihi yang masuk di dalamnya. Dia jisim ini adalah mahal tempat bagi miqdar yang masuk di dalamnya, yang ada di dalamnya, yang bersemayam di dalamnya. Yang terbagi itu miqdarnya, bukan jisimnya. Sekali lagi, yang terbagi itu miqdarnya, bukan jisim. Maka di awal-awal sekali sudah saya tampil berkali-kali bahwa jangan bayangkan arad kam itu sebagai benda ini terbagi, enggak.
Kalau kamu katakan benda ini terbagi, kamu bahas jisimnya, kamu bahas jauhar. Kita nggak bahas jauhar, kita bahas arot. Arotnya loh ya, bukan jauharnya. Loh, berarti apakah jisim ini nggak bisa terbagi? Bisa terbagi, tapi bukan lidatihi, li arodihi. Jisim ini terbagi karena di dalamnya ada arot yang menerima kismah. Di dalam jisim ini ada arot yang menerima kismah. Oh ya. Allahu yaftah alaikum. Au bihasbil adat idza kana al-jismu muta'addidan, atau kalau memang ternyata kamnya itu kam yang munfasil, berarti dia yaqbalul qismah bihasabi apa? Al-adat. Saya punya dua benda ini, ada dua. Yaqbal qismah. Bendanya yaqbal qismah enggak? Yaqbal qismah kan 1 2, tapi la lidzati bal li ghairihi. Karena dua benda ini apa? Jismun muta'addidan. Dia adalah jisim yang muta'addid, yang berbilang, yang terbagi itu adatnya, bukan ma'dudnya. Ma'dudnya nggak bisa terbagi, bisa, tapi li ghairihi la lidzatihi. Kalau contoh lidati itu gimana? Hah? Contoh yang terkismah tapi lidati. Yuk, kam itu tadi yang kita bahas dari tadi tuh. Masalahnya, kamu kan bikin contoh dengan spidol ini. Cuman ini kan jauhar. Oh iya. Karena kita baca arot. Iya. Makanya kita bilang ini amrun iya. intibari. Oke. Nice. Nggak bisa dikasih contoh yang mahsus, nggak bisa sudah. Jadi yang hakikatnya terbagi itu apa? Arot yang ada di dalam sini nih. Kamu bayangkan aja yang terbagi itu bukan yang ada arot di dalam sini. Dan itulah yang terbagi. Atau itulah yang membuat bisa terbagi, si jisim bisa terbagi. Sehingga jisim terbagi la lidati tapi li ghairihi. Yang hakikatnya betul-betul terbagi lidati adalah si arotnya itu tadi. Dah. Atsani yang kedua al-halu fil kam. Al-halu fil kam. Berarti apa? Arot yang ada di dalam kam. Kam itu arot juga. Berarti arot yang ada pada arot. Berarti ini ikut mazhab yang mengatakan bahwa al-arot yakumu bil arot. Karena kemarin kita sudah membahas bahwa arot itu la yakumu bil arot di antara hukumnya. Khilafan lil falasifah. Wa ba'dul mutakallimin. Sebagian mutakallimin juga ada yang mengatakan demikian dengan syarat arot itu bisa qaim pada arot, dengan syarat arot yang pertama ini harus qaim pada jauhar. Nanti ada arot yang qaim pada jauhar, nanti ada arot yang kedua qaim pada arot, nanti arot yang ketiga qaim pada arot yang kedua, itu boleh. Asal yang pertama ini nanti apa? Qaim pada jauhar. Tapi di awal sudah kita bantah bahwa enggak, semuanya itu hakikatnya qaim pada jauhar. Atau kalau sampai kamu katakan ada arot yang qaim pada arot, itu mesti arotnya i'tibari bukan wujudi. Dan sudah kita bahas kemarin. Ala kulli hal, oke, anggaplah berarti ini kita ikut pendapat yang mengatakan apa? Arot itu bisa qaim pada arot. Berarti ada hal yang qaim pada kam. Kam itu arot juga. Arot yang qaim pada arot. Contohnya apa misalnya? At-bau al-qaim bis-suth atau bis-sath. Syuf. Bau. Bau itu apa bau? Terang. Keterangan. Katakanlah ini satoh, ya. Katakanlah ini satoh. Satoh ya, satoh. Satoh itu apa? Hamparan. Dan dia terang. Satoh itu arot atau jauhar? Arot. Satoh itu arot. Khot, satoh, jisim ta'lim itu semua mikdar itu arot loh ya. Itu arot semua itu tadi. Satoh itu arot. Lah sekarang terang itu apa? Terang. Arot juga. Pertanyaannya, kalau misalnya terang ini ada pada satoh dan terang ini saya bagi, berarti bisa dong terkismah terang itu. Apakah terang itu berarti juga makulatul kam? Enggak. Terang itu makulatul kef. Kenapa dia bisa terbagi? Karena dia al-halu fil kam. Dia terbagi la lidzati bal li ghairihi. Dia terbaginya tidak pada zatnya tapi karena ghairnya. Ghairnya itu apa ghairnya? Al-kam. Yaitu satohnya itu. Kamnya itu satohnya itu. Karena ada keterangan yang ada di atas satohnya, ikut terbagilah si terang itu karena terbaginya sisa satoh. Yang hak terbagi lidati satohnya, terangnya itu terbagi li ghairihi. Watul wal qasr al-aridaini lil khat. Nah, ini juga sama. Tul, qasr. Tul itu apa? Panjang. Panjang itu arot apa? Kef. Panjang itu arot kef. Yang khat itu baru arot kam. Lah arot yang panjang itu bisa terbelah nggak? Bisa terbagi nggak? Bisa. Yakbal qismah panjang itu. Lidatihi la li ghairihi. Karena dia yakbal qismah tabi'an ma'al khat. Tabi'an ma'al khat. Atsalits yang ketiga al-halu fi mahallil kam. Ini saya bilang tadi. Jadi hal itu berarti apa halnya? Al-halu fi mahallil kam. Arot yang ada pada jauhar. Mahal kamnya itu yaitu jauhar. Apa contohnya? Kal bayat al-hal fil jism, ini yang saya terangkan di awal tadi ya. Putih saya potong jadi dua. Nah, hakikatnya yang terpotong itu yang terpotong lidati adalah kamnya.
kebetulan si putihnya ada pada tabi pada mahalul kamnya itu tadi. Kal bayat al hal fil jism fa innahu ma'al kam al muttasil alladhi huwal miqdar mahalluhuma al jism. Dah. Ar-rabi yang keempat muta'allaqul kam. Al kal ilm al muta'allaq bil ma'lumain ini. Allah akbar. Oke. Ilmu. Ilmu itu apa ilmu itu? Ilmu itu makulah apa? Kef. Ilmu itu makulah kef. Ilmu itu bisa terbagi nggak? Bisa. Ada orang punya ilmu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada adatnya dong. Kalau ada adatnya berarti dia kam munfasil dong. Kam munfasil dong. Berarti dia kam dong. Enggak, dia tetap kef. Lah terus kok bisa terbagi? Nah, sebetulnya yang terbagi itu bukan ilmunya, tapi apa? Muta'allaqnya. Muta'allaq kamnya. Syuf. Ilmu itu hakikatnya satu. Yang makdud, yang apa? Muta'addid itu apa? Maklumnya. Ilmu satu, tapi maklumnya ada banyak. Yang kamu ketahuinya itu loh. Yang maklumnya yang kamu ketahui ada banyak. Lah adat-adatnya ini kan kam. Muta'allaq dari si adatnya ini adalah maklum. Apakah maklumnya terbagi-bagi? Ya, dia terbagi-bagi. Tapi la lidzatihi, tapi li aradihi. Karena dia muta'allaq dari kam itu tadi, yaitu adat. Dah, fakam ai fahuwa kamun bitasydidin, ini faedah lughawiyah aja. Fakam maksudnya apa? Ini apa? Ini terusan dari bait ma yaqbalul qismah bidzat fakam. Sesuatu yang yaqbalul qismah bidzat fakam, maka itu adalah kam. Titik. Ai fahuwa kamun bitasydidil mim, ditasydid mimnya. Kenapa ditasydid? Kam itu apa coba kam? Kam itu kan kalimat isim atau huruf? Isim. Isim apa? Isim apa? Istifham. Dia kan apa namanya? Harusnya kan dia apa? Sukun. Kenapa kok ketika di sini di tasdid? Nah, bitasdidil mim waqfin 'alaiha bisukun, tapi kalau diwaqaf dengan sukun ya. Wa inna ma syuddidat, kenapa ditasdid? Li anna kam ismun naqis, dia isim naqis pertama. Wal asma'an naqisah, dan kaidahnya setiap isim-isim naqis itu idza ju'ilat a'laman, kalau menjadi alam, menjadi nama tertentu, syuddidat al harful akhir minha. Karena kan kam di sini sudah tidak menjadi isim istifham lagi, dia kita ambil menjadi suatu nama istilah arad tertentu, sehingga menjadi apa? Menjadi alam dia. Nah, kaidahnya kalau isim naqis itu mau dijadikan alam, maka apa? Ditasydid. Anwa'ul kam, macam-macam kam ini yang saya terangkan tadi, dah kita baca cepat aja. Wa alam annal kamma imma muttasil wa imma munfasil, fal awwal huwa alladhi yumkinu an tufrada fi ajza'un tatalaqa ala haddin wahidin mushtarak baina juz'aini minha. Wa dzalikal hadd al mushtarak dzu wad'in ay qabilun lil isyarah al hissiyah. Syuf. Yang saya lupa terangkan tadi ya. Bahwa yang namanya had mushtaraknya itu adalah had mushtarak yang mungkin kalau kita bayangkan dia wujud fil kharij, maka mungkin untuk ditunjuk. Mungkin untuk ya, qabil lil isyarah hissiyah, bisa untuk ditunjuk. Waqi'in baina miqdaraini yakunu huwa bi'ainihi nihayatan li ahadihima wa bidayatan lil akhar aw nihayatan lahuma bi an yu'tabira ibtida'uhuma min at-taraf. Paham ya? Paham kan maksudnya? Jadi kam al-awwal itu kam apa? Muttasil. Kam muttasil itu apa? Kam muttasil itu pokoknya kita bayangkan ada ajza yang kalau terbagi maka ada had mushtarak. Had mushtaraknya bisa ditunjuk pakai isyarah hissiyah. Terus kemudian tatalaqa yang itu mempertemukan antara dua juzuk itu yang bisa menjadi nihayatan li ahadima bidayatan lil akhar, nihayatan lahuma bidayatan lil akhar bi an itu bi min at-taraf, kalau kita anggap misalnya mulai ngitungnya dari ujung. Jadi yang saya contohkan tadi. Fa idza qussima khattun ila juz'ain kana al-had apa? Kalau misalnya khat yang ditaksim maka hadnya apa? Nuqtah. Apa? Nuqtah. Paham enggak maksudnya? Paham ya? Fa idza qussima khattun ila juz'ain, kalau khat itu kita taksim menjadi dua juzuk, kana al-haddu al-mushtarak bainahuma apa? An-nuqtah. Wa idza qussima as-sathu ilaihima, sathah dibagi menjadi dua, maka had mushtaraknya apa? Al-khat. Wa idza qussima al-jism, maka had mushtaraknya apa? Sathah. Ya, ibaratnya beliau ini coba lihat. Ibaratnya beliau semakin ringkas. Tadi di awal beliau mengatakan apa? Fa idza qusima khatun la juz'ain, lengkap. Terus yang kedua tinggal wa idza qusima sathah. Terus kanal had al mushtarak, yang kedua langsung fal had al mushtarak. Yang ketiga wa idza qusima al jism fal mushtarak langsung. Paham ya? Wa tsani, yang kedua apa yang kedua? Yang kedua. Malam yakun baina ajza'i haddun mushtarak. Berarti ini kam apa nih?
munfasil, enggak ada had mushtaraknya. Wa huwal adad kal asyrah. Idza nassaftaha yakunu muntahan nisf al-khamis wa mabda' al-qism al-akhar as-sadis. Kalau kamu bagi 10 ini menjadi 2, maka nanti 5 itu menjadi ujung dari bagian yang pertama dan 6 itu menjadi awal dari bagian yang kedua. Dia hanya bisa menjadi seperti itu saja. Nggak bisa kamu katakan 6 itu adalah apa? Akhir dari yang kedua. Nggak bisa, dia selalu awal. Dan 5 selalu akhir. Nggak bisa awal dari yang kedua. Nggak bisa. Tidak yakunu bidayatan lahuma auli ahadima dan seterusnya. Mahfum? Yes. Lal khamis, bukan yang khamis. Mabda yang akhir itu bukan sadis tapi khamis. Mabda yang akhir itu sadis bukan khamis. Wa illa lam yakun tangsifan. Jadi kamu nggak bisa mengatakan, oke saya bagi 5. Berarti nanti yang 5 ini adalah mabda dari 6 7. Enggak, mabda 6 7 ini ya 6. 5 ini akhir dari 1 2 3 4 5. 6 ini mabda untuk yang 6 7 8 9 10. Wal kam al muttasil, kam muttasil ada berapa? Ada berapa? 2. Imma ghairu qaridzat wa imma qarudzat. Imma ghairu qaridzat. Ai la yajuzu istima'u ajza'ihi al mafruḍah fil wujud. Kita tidak bisa membayangkan, mengangankan ajza'-ajza'nya itu apa? Ada. Wa huwa zaman. Itu hanya satu, itu apa saja? Zaman. Fal'an mushtarakun bainal madhi wal mustaqbal. Jadi al-an yang sekarang ini, waktu sekarang itu haddun mushtarak antara madhi dan mustaqbal. Dia disebut kam muttasil juga. Wa imma qarrudzat, ada kalanya qarrudzat. Apa itu? Ayya juzu ijtima'u ajza'ihi al-mafruḍah fil wujud wa huwal miqdar. Kita bisa membayangkan kumpulnya ajza'-ajza'nya itu yang kita angankan fil wujud, yaitu miqdar. Miqdar ada berapa? Ada 3. Fa in inqasamal miqdar, kalau miqdar itu terbagi fil jihad ats-tsalath, bisa terbagi menjadi 3 sisi, at-tul wal 'arad wal 'umaq. Fa jismun ta'limi disebut apa? Jismun ta'limi. Ya enggak? Tadi yang ada 3 itu loh, ada panjang, lebar, dan tinggi atau dalam. Disebut jismun ta'limi. Wa huwa atamul maqadir, inilah ukuran yang paling sempurna. Yusamma bidzalik. Kenapa kok disebut jismun ta'limi? Li'annahu yubhatsu anhu fit ta'alim ay ar-riyadhiyat la tabi'iyyun li'annahu jauhar. Ya, jismun tabi'i itu apa? Jauhar. Kenapa disebut jismun ta'limi? Karena zaman dulu itu kalau orang mau belajar itu pakai apa? Ya, jismun ta'limi ini panjangnya berapa, lebarnya berapa. Orang mau belajar riyadhiyat itu pakai jismun ta'limi. Bukan jismun tabi'i, karena jismun tabi'i itu jauhar. Yang kita bahas itu apa? Arad, jismun ta'liminya, kamnya itu. Au fi jihatain, atau dia hanya bisa dibagi dari 2 jihah saja, yaitu panjang dan lebar, maka apa? Satoh. Au fi jihatain, hanya bisa terbagi menjadi satu sisi saja, yaitu tulnya saja. Berarti apa? Khot. Fal kam al muttasil, ringkasnya kam muttasil ada berapa berarti? Arba'atun, ada 4. Apa saja? Zaman, terus kemudian khot, satoh, dan jismun ta'limi. Tambah satu lagi, kam munfasil. Apa kam munfasil? Ada. Berarti totalnya kam ada berapa? 5. Ada 5. Adillatu aradhiyatil kumum al-khamsah. Nah, langsung masuk ke bab baru. Apa dalil bahwa 5 kam ini semua? Ya kan ada 5 kan tadi totalnya. Apa dalil bahwa 5 kam ini adalah arad, bukannya jauhar atau bukannya jisim? Ini gampang. Wa inna ma kana al-jismu ta'limi aradon. Kenapa jisim ta'limi itu arad? Karena li'annahu qad yatabaddal ma baqail haqiqah al-jismi al-musyakhkhisah. Syuf, saya punya, ini berkali saya contohkan. Saya punya tanah, saya bentuk persegi 4. Habis itu saya bentuk jadi bulat. Jisim ta'liminya berubah enggak? Ya. Iya berubah jisim ta'liminya, tapi hakikat dari tanah itu berubah enggak? Ya. Jauharnya enggak berubah. Maka ini tanda bahwa jisim ta'limi itu apa? Aradi, bukan dhati. Dia arad bukan jauhar karena dia jauharnya masih tetap, tapi aywa, bentuknya bisa berubah. Jisim ta'limnya bisa berubah. Ya tabaddal ma'a baqail haqiqah. Berganti-ganti berubah-ubah ma'a baqail haqiqah al-jismiyah al-musyakhkhisah. Oke. Wah, ini itu jisim ta'limi berarti jelas khot. Berarti dia jelas apa? Arad. Wa inna ma kana al-khot aradan. Sekarang khot. Kenapa khot itu disebut arad? Li'annahu ghairu wajibit thubut lil jismi. Karena arad itu enggak harus ada pada jisim. Bayangkan coba, ada enggak jisim yang enggak ada khotnya? Ada enggak? Ada. Fa innal jisma yahsulu biduni. Karena ada jisim yang enggak ada khotnya. Apa itu? Kal qurra al-haqiqiyah. Bulat sempurna. Bulat sempurna ada khotnya enggak? Enggak ada khotnya. Berarti dia tidak diharuskan ada di dalam jisim. Berarti dia bukan jisim. Berarti dia apa? Arad. Bukan jisim, bukan jauhar, berarti dia arad. Fa innaha mawjudatun wala khatta fiha bil fi'l. Jadi yang namanya qurrah hakiki itu ada,
Tapi dia tidak ada khotnya bil fi'li. Wa innama kana satah aradan. Kenapa satah disebut arad? Li'annahu innama yahsulu biwasut tanahi. Wat tanahi la yakunu min muqawwimatil jism. Syuf. Kenapa satah itu arad juga? Karena dia adalah, ini sebetulnya dalilnya satah ini bisa digunakan untuk dalil dari dalil aradnya si jism taklimi plus dalil aradnya apa? Khot juga sebetulnya. Karena dia satah itu bisa satah itu bisa atau satah itu tercapai dengan melihat ujung daripada jism tersebut. Syuf. Apa itu satah? Nih ya. Satah itu kan ujung daripada ujungnya ini kan. Kamu tambah atasnya pokoknya nanti ujungnya itu pasti satah. Berarti satah itu adalah nihayah dari jisimnya. Dia ada pada nihayahnya. Kalau khot berarti ada pada nihayah dari nuqtahnya itu ada di nihayah daripada apa? Khotnya. Kalau satah itu berarti ada nihayah daripada apa? Iya, satah ini daripada jismun taklim itu tadi. Mafhum ya? Jadi karena dia itu nihayah, maka at-tanahi la yakunu min muqawwimatil jism. Yang namanya tanahi, ujung atau keberakhiran sesuatu. Tanahi, akhirnya sesuatu itu bukan muqawwim dari jism, tapi dia mutaqawwim justru. Muqawwim itu sesuatu yang buat jism jadi ada. Apakah tanahi itu muqawwim daripada jism? Tentu saja tidak. Justru tanahi itu yang dia mutaqawwim ada pada jism. Dia itu butuh nempel pada jism, maka dia arad. Dia bukan jauhar tapi dia arad. Allah. Wa inna ma kana zaman, nah ini zaman ini rotok repot ini. Ini konsepnya falasifah. Jadi ringkasnya begini ya ringkasnya. Zaman itu menurut falasifah adalah, kita baca dulu aja lah. Wa inna ma kana zaman aradun. Kenapa zaman itu disebut arad? Kan zaman termasuk makulah apa? Kam yang apa? Muttasil ghairu qarridzat. Kenapa itu disebut arad? Apa dalil aradiyahnya? Syuf. Li'annahu miqdarul harakah ala ahadil aqwal fihi. Karena yang namanya zaman adalah ukuran daripada gerakan. Menurut salah satu dari qaulnya falasifah. Dan ini qaul yang masyhur. Qaul masyhur dari falasifah. Emang apa miqdar harakah itu apa? Wal miqdar yatawaqqafu 'ala al-muqaddar bihi wal harakah aradun al-mustaqir ila al-arad aradun. Syuf. Allah, menurut falasifah ada, kita sudah pernah membahas di awal tuh ukul asyrah, betul? Oke. Ukul awal itu apa? Ukul awal itu apa? Kemarin harakatul falak al-a'dham. Harakatul falak al-a'dham. Falasifah itu membayangkan bahwa yang namanya alam semesta itu ada, jadi ada yang pertama falak yang paling kecil, falak asghar kira-kira begitu. Nanti di atasnya ada falak yang lebih akbar, falak yang lebih akbar sampai al-falak al-a'dham. Oke. Ada falak al-a'dham. Nah, gerakan falak al-a'dham ini sih, pertama kenapa harus bulat? Kenapa harus bulat? Apakah falasifah melihat bumi itu bulat, alam semesta bulat? Enggak. Baru terjadi di era Kopernikus, eranya Aristoteles belum ada. Konsep bumi bulat belum ada. Tapi mereka sudah membayangkan bahwa yang namanya, mereka kan punya konsep alam semesta itu kodim kan begitu. Lah alam semesta itu kalau memang mau kodim, maka dia harus bergerak dengan gerakan yang bisa gerakan yang kodim, gerakan yang bakok, gerakan yang la nihayatalah, yang tidak ada ujungnya. Lah gerakan yang tidak ada ujungnya itu hanya gerakan berputar. Karena gerakan kalau misalnya lurus mesti ada ujungnya. Tapi kalau berputar enggak, berputar aja terus, udah gitu aja terus. Tapi kalau lurus mestinya nanti ada ujungnya, mustahil nggak ada ujungnya, mesti ada ujungnya. Seenggaknya ujung awal, seenggaknya udah ujung awal. Tapi kalau gerakan berputar itu kita bisa bayangkan daur itu loh, daur itu kan nggak ada ujungnya kan. Lah gerakan daur itu gerakan paling sempurna, tidak ada ujungnya. Maka karena alam ini qadim, harusnya gerakannya gerakan sempurna, ringkasnya begitu ya ringkasnya. Gerakan sempurna maka mesti gerakannya berputar. Maka alam ini kira-kira kalau kita ilustrasikan begini. Nah, gerakan yang menjadi poros atau muqaddar, al-muqaddar bihi, yang menjadi tolok ukur dari semua gerakan. Jadi kan zaman itu apa? Waktu itu apa waktu? Waktu adalah apa waktu itu? Waktu itulah miqdarul harakah, ukuran dari gerakan-gerakan. Kira-kira kalau ada gerakan cepat dengan gerakan lambat,
yang menjadi tolok ukur yang mana? Cepat dong, ya nggak? Cepat yang menjadi di mana-mana itu, yang cepat itu menjadi tolok ukur, ya nggak? Yang panjang dengan yang pendek, mana yang menjadi tolok ukur? Panjang. Kamu mau ngukur bajumu, meterannya itu harus lebih panjang apa lebih pendek? Ya harus lebih panjang dong. Makanya gerakan juga begitu. Gerakan itu selalu yang lebih cepat itu yang menjadi tolok ukur. Makanya coba perhatikan. Tahun dasawarsa itu tolok ukurnya apa coba? Semua gerakan tolok ukurnya apa? Detik. Karena detik itu gerakan paling cepat. Nanti detik menggerakkan menit, menit menggerakkan jam, jam menggerakkan hari, hari menggerakkan minggu, minggu menggerakkan bulan, bulan menggerakkan tahun, begitu seterusnya. Tolok ukurnya yang paling cepat apa itu? Detik. Atau bahkan kalaupun ada yang lebih cepat nano detik, ya kita pakai itu. Makanya kalau di jam-jam keren itu kan mesti ada nano detiknya. Loh ya, pembalap itu. Pembalap itu kan hitungannya bukan detik, tapi apa? Nano detik. Ya enggak? Pembalap apa namanya sepeda, pembalap, ya enggak sih? Iya, iya. Boyo didukung loh yo. Bengong kabeh yo ngono. Iya kan? Hitungannya kan agak nano detik. Makanya di mana-mana gerakan itu yang menjadi ukuran apa yang paling cepat. Nah, kata falasifah yang paling cepat itu yang al-falak al-a'dham ini. Gerakannya paling cepat dia. Memang dia paling jauh tapi dia paling cepat dan dia nanti menjadi tolok ukur bagi al-falak-falak yang lain. Ala kulli hal, inilah yang disebut sebagai zaman. Menurut siapa? Menurut falasifah inilah zaman. Nah, karena zaman itu miqdarul harokah, berarti dia nempel, zaman itu dia nempel pada harokat. Lah harokat itu arot apa enggak? Arot. Lah kalau arokah harokah itu arot, maka berarti zaman juga arot. Segala sesuatu yang nempel pada arot ya berarti dia arot. Itu maksudnya. Nah, di sini dikatakan wa inna ma kana zaman aradhan li'annahu miqdarul harakah ala ahadil aqwal fihi. Wal miqdar yatawaqqaf 'ala al-muqaddar bih. Lah muqaddar bih ini apa tadi? Muqaddar bihnya apa? Harakah falak a'dham. Muqaddar bihnya tadi loh yang menjadi tolak ukur apa namanya? Ah, yang paling cepat gerakannya muqaddar bihnya falak a'dham. Wal harakah aradun, lah harakah itu sendiri arad. Wal muftaqir ilal arad aradun. Segala sesuatu yang iftiqar butuh pada arad itu arad. Tentu saja iftiqar di sini maksudnya adalah iftiqar bil arad ma'a kaunihi mutaqawwiman bidzalikal arad. Dia harus mutaqawwim karena kalau tidak jauhar itu juga kemarin kita jelaskan dia butuh pada arad. Karena kalau tidak ada arad maka jauhar hilang. Tapi bedanya jauhar tidak muqawwim, tidak mutaqawwim bil arad. Justru dia menjadi muqawwim untuk arad. Wa inna ma kana al-'adad 'aradan. Lah sekarang terakhir adat. Kenapa adat itu arad? Li'annahu mutaqawwamun bil wahdat allati hiya arad. Syuf, saya sudah katakan tadi, jangan bayangkan adat jumlah itu sebagai ma'dudnya. Adat itu adalah wahdat, majmu'ul wahdat, kumpulan dari satuan-satuan. Lah sekarang satuan-satuan itu aurat atau jauhar? Syuf, apa itu maksudnya wahdat? Wahdat itu adalah kaunu syai' atau sifatun, sifat yang ada pada sesuatu di mana sesuatu ini layak disebut satu. Kelayakan disebut satu atau sifat kelayakan disebut satu, jauhar apa arad? Arad. Lah karena adat itu majmu'ul wahdat, maka dia juga arad. Kalau wahdatnya itu arad, berarti majmu'ul wahdat yang merupakan adat itu juga arad. Wal mutaqawwim bil arad aradun fa yakunul adat aradan. Dah. Terakhir khawasul kam. Karakteristik yang hanya ada pada kam, tidak ada pada arad-arad yang lain. Walil kam khawasun thalathatun yatawassalu biha ila ma'rifati haqiqatihi. Al-ula yang pertama ayyak balal qismah. Yang pertama yang namanya kam itu yakbalul qismah, jelas pertama kali itu khawas yang pertama kali. Tentu saja yakbalul qismah lidzatihi. Karena ada yang yakbalul qismah tapi li'aradihi. Tadi yang kedua wujudu adin ya'udduhu. Ada wujudu adin ya'uddu. Adin itu nanti maksudnya adalah ifna'ul ma'dud bi antus qita mithlahu. Itu maksudnya ad, itu nanti akan kita bahas di akhir paragraf ini. Tapi ringkasnya kalau mau diterjemahkan berarti adanya satu acuan hitungan yang menjadi dasar perhitungannya. Wujudu adin ya'uddu, ada satu acuan atau satuan gitu saja. Satuan yang menjadi dasar dari perhitungan tersebut. Maksudnya satuan. Makanya disebut al-adat itu apa? Wahdat. So, bukan hanya satu, karena ini nanti kalau kita terjemah sebagai satuan wahdat itu nanti hanya memasukkan kam munfasil. Padahal ini memasukkan khawas ini juga khawas untuk kam muttasil. Jadi wahdat adin ya'uddu itu maksudnya apa? Satu acuan gitu saja yang bisa digunakan untuk menghitung apa? Ma'dudnya, menghitung
ma'dudnya itu tadi. Imma bil fi'li kama fil adad wa imma bit tawahum. Syuf, imma bil fi'li kama fil adad. Kalau fil adad jelas kita bisa menghitung bil fi'li kan? 1 2 3 bil fi'li. Wa imma bit tawahum ada kalanya kita menghitungnya bit tawahum hanya pakai waham saja. Contohnya apa? Kama fil maqadir. Menghitung hal-hal yang sifatnya miqdari atau yang ada umumnya itu sebenarnya hanya bisa dihitung bit tawahum, bil waham saja. Kenapa? Fa inna kulla miqdarin minal maqadir ats-tsalatsah yumkinu ayyufradu fi wahidun ya'udduhu kama yu'addul hablu bil adra atau al jabalu bisa juga nih. Jadi bayangkan jabal itu saja, gunung. Gunung itu kan apa? Ada jismun ta'liminya kan, ada miqdarnya. Bayangkan aja, bisa nggak kamu hitung gunung itu secara kamu tasil? Bisa aja, tapi bisanya pakai waham. Bayangkan kamu lihat gunung itu terus kamu hitung pakai dhirokmu tanganmu. Kira-kira gunung itu kalau dhirok saya potong, saya jejerkan, kira-kira berapa dhirok tangan saya? Dan nanti setiap dhirok akan hilang satu bagian gunung. Setiap dhirok hilang satu bagian sampai nanti ujung dhirok. Kamu hitung misalnya 500 dhirok misalnya begitu. Itu namanya saya hitung bil waham. Syuf. Kami atau habel, tali yang panjang. Kamu tausil itu. Kamu hitung pakai apa ya? Pakai dhirok bisa juga. Wa ma'nal ad, nah ini. Apa maksudnya ad itu? Annaka idza asqatta minhu amthalahu faniyal ma'dud. Maksudnya adalah ketika kamu menghitung sesuatu itu, artinya kamu telah menggugurkan yang kamu hitung satu-satu itu hingga habis. Ya. Annaka idza asqatta minhu amthalahu faniyal ma'dud. Kalau kamu asqatta itu maksudnya kamu menghilangkan bagian yang sudah kamu hitung. Nih, ayo. Nih, 5 telur. Saya hitung 1 telur, 2 telur, 3 telur. Ketika saya hitung 1 telur, maka saya telah menggugurkan 1. Ini telur yang kedua, saya menggugurkan 2, 3, 4, sampai 10. Maka nanti faniya al-ma'dud, hitungan selesai. Faniya al-ma'dud, hitungan apa? Habis atau selesai. Paham nggak maksudnya? Sama kayak gunung tadi. Gunung kamu hitung pakai dhirok kamu. Kamu hitung 1 dhirok, 2 dhirok, 3 dhirok. Nanti 3 dhirok yang pertama, faniya. Terus sampai 500.000 dhirok. Berarti nanti sampai gunungnya itu terhabisi oleh al-ad dhirok kamu. Al-adnya itu dhirok kamu. Satuannya itu adalah dhirok kamu itu. Mafhum ya? Wa tsalitsah yang ketiga al-musawal muqabalah. Wa muqabiluha. Di antara khawasnya kam yang ketiga adalah al-musawal muqabilah. Jadi yang namanya di mana-mana yang namanya kam itu senantiasa bisa diukur menjadi ini ukurannya sama, ini ukurannya beda. Musawi itu maksudnya apa? Hadza yusawi hadza. Saya memecah ini menjadi 2 atau saya mengatakan hadza yusawi hadza. 10 meter saya bagi menjadi 5 meter, saya katakan hadza yusawi hadza. Itu ciri-ciri apa? Kam. Bisa dibagi menjadi musawah, bagian yang rata. Wa muqabiluha maksudnya apa? Akni azyada wa nuqsan, yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Hadza anqas min hadza, hadza azyad atau hadza akbar min hadza. Hadza dan seterusnya. Mafhum ya? Itu ciri-ciri khawasnya kam. Fa innal aqla idza lahadha al-maqadir aw al-a'dad wa lam yulahid ma'aha syai'an akhar amkanahu al-hukm bainahuma bil musawal muqabil wa muqabiluha. Karena yang namanya akal kita itu, jika kita hanya melihat ukurannya saja atau hanya melihat jumlahnya saja, kita nggak melihat sesuatu yang lain selain ukuran dan jumlahnya, maka akal kita mampu menghukumi ini lebih besar dari ini atau ini setara sama dengan ini. Tapi wa idza lahadha syai'an akhar ka kauni hadza ahmar wa lam yulahid ma'ahu adadan wala miqdaran lam yumkinul hukm syai'in minha. Kamu hanya melihat warna merahnya saja. Nih warna putihnya ini saja yang saya lihat. Warna putihnya saya lihat. Saya nggak melihat panjangnya, lebarnya, tingginya. Bisa nggak kira-kira saya katakan ini putih ini lebih banyak, lebih besar atau sama dengan putih yang ini? Bisa nggak? Enggak. Untuk kamu mengatakan putih ini lebih panjang daripada putih yang ini, kamu harus mengatakan apa? Aywa. Harus melihat sisi panjangnya, mikdarnya. Harus kamu lihat mikdarnya. Tapi kalau kamu hanya melihat warnanya saja, kamu nggak bisa mengatakan ini putih ini lebih panjang daripada putih yang ini. Nggak bisa. Nah, itu ciri-ciri kam. Jadi kam itu bisa kamu bandingkan ini lebih panjang, lebih pendek, atau ini setara tanpa melihat arot-arot yang lain. Tapi arot-arot yang lain nggak bisa kamu katakan lebih panjang, lebih pendek, kecuali harus melihat mikdarnya. Tanpa melihat mikdarnya, kamu nggak bisa membandingkan ini lebih panjang, lebih pendek. Ayo coba benda apapun.
Tanpa melihat mikdarnya, bisa nggak kamu katakan ini lebih panjang, lebih pendek? Nggak bisa. Ini lebih hitam. Ini hitam tapi ini lebih hitam. Oh enggak, itu bukan kam. Hitam dengan lebih hitam itu nanti maksudnya kef. Sesuatu tanpa kamu melihat kamnya, baik kamu tasil mungfasil, kamu katakan ini lebih banyak, lebih sedikit. Ya, jumlah telur ini lebih banyak, lebih sedikit. Kalau kamu sudah mengatakan jumlah telur ini lebih banyak, lebih sedikit, berarti kamu sudah melihat kamnya. Ini lebih panjang, lebih pendek, kamu sudah melihat. Allah Ta'ala alam. Ini menanyakan. Kurang melihat dulu. Yang muta'allaq ar-rafi itu yang Ilmu muta'allaq. ya. Itu nanti kita bahas di aja di pembahasan ilmu. Nah, di ilmu juga nanti disinggung. Awalnya muta'allaq itu. Kita bahas di pertemuan besok. Lain. Berarti muta'alliq kamu maksudnya jauhar, bukan? Ilmunya itu. Kalau ilmu Kamnya itu adalah adat. Ilmunya muta'allaqnya adat. ilmunya kamnya ada. Karena yang maksud itu sesungguhnya adalah ada tuh maksudnya. yang maksud itu sesungguhnya maklumnya. Iya, ya. Adatnya itu kamnya. Lah ilmu itu apa? Muta'allaqnya. Hah? Ilmu muta'alliqnya. Muta'allaqnya adalah maklumnya. Iya kan? Bukan muta'allaq ilmu. Ilmu muta'alliq. Muta'alliq ilal maklum, yang mana maklum itu adalah muta'allaq. Ya dong. Gitu. Sebelum fakam aifa huwa kamun bitasydid. Allah yang tahu. Ya. Kan muta'allaqan bil ma'lumat wa muta'addidah. Ya, nanti kita bahas di aja, di Kef. Yang lain? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.